Tahap 1 itu paling cepat di bulan Januari. Nah ini ya, Bapak dan Ibu bisa lihat, ini nama di rekening yang akan diterima oleh Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum, Rizal Gibran kembali hadir memberikan informasi terkait bantuan operasional sekolah, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang update terbaru di sistem informasi BOS Salur, kemudian pembukaan rekening baru untuk penyaluran dana BOS dan BOP tahun 2022. Seperti apa? Simak informasinya berikut ini. Bapak dan Ibu para pengelola BOS di setiap satuan pendidikan dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk tahun 2021 sudah menginjak di akhir-akhir tahun anggaran. Tentu ada beberapa hal yang perlu Bapak dan Ibu lakukan terkait pelaporan di tahun 2021. Nah, kemudian di SirBOS atau di Sistem Informasi BOS Salur, Bapak dan Ibu bisa melihat di sini ada menu baru, yaitu di sini ada waktu pelaporan tahun 2021. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat di sini ini ada tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Untuk tahap 1 itu diberi waktu sampai tanggal 8 bulan November 2021. Nah, kemudian untuk tahap 2 sendiri itu sampai 31 Desember 2021. Dan di sini ada kolom yang berwarna merah. Ini ada tulisan 8 hari lagi. Ini maksudnya adalah tenggat waktu pelaporan ataupun juga batas waktu pelaporan untuk tahap 2 tahun 2021 itu diberi waktu sampai 31 Desember. Kemudian selepas itu untuk tahap ketiga sendiri ini ada sampai tanggal 30 April 2022 mendatang. Jadi ada waktu sekitar 4 bulan lagi. Nah, saya sarankan bagi Bapak dan Ibu yang belum menginput realisasi BOS untuk tahap yang kedua, mendingan dari sekarang karena kita masih punya waktu 8 hari lagi. Apa konsekuensinya ataupun juga apa risiko yang akan dihadapi oleh satuan pendidikan jika tidak menginput realisasi BOS? Nah, risiko yang akan diterima oleh satuan pendidikan tentu saja yaitu dana BOS-nya itu tidak akan dicairkan kalau memang belum diinput pelaporannya. Makanya saya sarankan bagi Bapak dan Ibu untuk segera menginput realisasi BOS. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana perkembangan rekening untuk di tahun 2022? Bapak dan Ibu selain bisa melihat waktu pelaporan ini, Bapak dan Ibu juga ini bisa mengontrol di sini ya, status penetapan rekeningnya untuk tahun 2022. Kebetulan saya punya surat dari Kemdikbudristek Dirjen PAUD-Dikdaksmen terkait persiapan pelaksanaan penyaluran dana BOS dan BOP tahun anggaran 2022. Dalam rangka persiapan pelaksanaan penyaluran dana bantuan operasional sekolah, bantuan operasional PAUD, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan tahun anggaran 2022, maka penetapan satuan pendidikan penerima. Nah, yang ini, poin yang pertama adalah satuan pendidikan penerima dana BOS reguler, BOP PAUD, dan BOP kesetaraan tahun 2022 itu ditetapkan oleh Kemdikbudristek. Kemudian penetapan satuan pendidikan tersebut itu berdasarkan Dapodik per 31 Agustus 2021. Jadi kemarin ketika cut off 2021 itu adalah menjadi dasar Kemdikbudristek untuk menetapkan satuan pendidikan penerima dana BOS ataupun dana BOP dan BOP kesetaraan. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk pelaksanaan penyalurannya sendiri, pelaksanaan penyaluran untuk dana BOS tahap 1 itu paling cepat di bulan Januari dari pagu alokasi 1 tahun anggaran. Kemudian untuk tahap kedua ini paling cepat di bulan April dari pagu alokasi 1 tahun anggaran, dan tahap yang ketiga itu paling cepat bulan September dari pagu alokasi 1 tahun. Presentasinya sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 30%, 40%, dan 30%. Sementara untuk BOP PAUD dan BOP kesetaraan itu 50%, 50%. Pelaksanaan penyaluran dana BOS tersebut ini dilakukan dengan melihat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, itu disalurkan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening satuan pendidikan. Nanti kita akan bahas seperti apa sebetulnya rekening yang akan digunakan
satuan pendidikan di tahun 2022. Kemudian disalurkan setelah satuan pendidikan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana. Jadi yang tadi ya Bapak dan Ibu, jadi kalau belum diinput maka jangan harap dana bosnya akan cair. Di poin yang ketiga ini, rekening satuan pendidikan sebagaimana tadi diatur dari butir kedua huruf A memiliki ketentuan. Yang pertama, rekening atas nama satuan pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam Dapodik. Kemudian nama rekening disertai dengan nomor pokok satuan pendidikan nasional dan rekening ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nanti saya punya beberapa contoh rekening baru yang akan digunakan oleh setiap satuan pendidikan. Seperti apa formatnya untuk penamaan dalam rekening tadi. Nanti kita akan cek bersama-sama. Kemudian rekening satuan pendidikan yang telah ditetapkan diusulkan oleh Dinas Pendidikan melalui aplikasi Bosalur. Intinya bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya itu akan membuka rekening baru untuk setiap satuan pendidikan. Kenapa ini dilakukan? Untuk meminimalisir terjadinya retur atau gagal salur. Jadi di tahun 2021 itu banyak sekali sekolah yang gagal transfer ataupun juga gagal salur karena tidak validnya nomor rekening yang ada di Dapodi, kemudian juga yang ada di Sirbos, kemudian juga yang ada di bank penyalur itu sendiri. Akibatnya teman-teman ataupun juga sekolah Bapak dan Ibu itu banyak yang masuk di gelombang kedua, di gelombang ketiga. Nah, untuk di tahun 2022 penetapan rekening satuan pendidikan itu nanti akan dibuatkan oleh pemerintah daerah. Setelah dibuatkan oleh pemerintah daerah, nanti akan diusulkan oleh Dinas Pendidikan ke Kemdikbud dan kemudian ditetapkan sebagai penerima dana BOS. Nah, Bapak dan Ibu itu nanti akan mendapatkan nomor rekening yang akan digunakan pada tahun 2022. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan rekening BOS Giro ataupun juga dengan rekening Giro yang kemarin. Saya rasa dari pemaparan Kemdikbudristek bahwa untuk rekening di tahun 2022 itu akan menggunakan rekening standar. Artinya itu akan kembali lagi ke rekening semula ataupun juga ke rekening biasa. Jadi tidak akan menggunakan rekening Giro. Saya rasa seperti itu. Karena ada ungkapan katanya akan menggunakan rekening standar. Jadi nanti akan dibuatkan rekening satuan pendidikan dan rekening itulah nanti yang akan digunakan oleh satuan pendidikan untuk menampung bantuan operasional sekolah. Bagaimana jika ada perubahan? Misalkan ya, perubahan nomor rekening. Perubahan nomor rekening itu akan dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, yaitu rentang waktunya antara bulan Juli dan Agustus. Kenapa? Karena pada saat itu adanya cut off kembali. Nah, siapa yang harus melakukan pengusulan perubahan? Nanti Bapak dan Ibu itu akan membuat persyaratan untuk merubah. Nanti kita ngobrol sama Dinas Pendidikan, nanti Dinas Pendidikan yang akan meminta perubahan rekening ke Kemdikbudristek, tentunya dengan beberapa alur yang harus dilewati. Perlu diketahui juga oleh Bapak dan Ibu semua bahwa di sistem informasi Bosalur ataupun juga di Dapodik itu tidak ada menu untuk input data rekening. Jadi setiap satuan pendidikan itu tidak diberikan kewenangan sekarang untuk menginput nomor rekening. Lalu siapa yang harus menginput? Yang akan menginput nomor rekening tersebut adalah Dinas Pendidikan. Jadi biarkan saja Dinas Pendidikan nanti yang akan menginput nomor rekening yang telah diberikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian di poin yang keempat, di sini Bapak dan Ibu, dalam hal satuan pendidikan yang tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS sesuai ketentuan, maka penyaluran dana BOS reguler tahap 1 tahun 2022 tidak dapat dilakukan. Nah, ini resikonya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Bapak dan Ibu yang belum menginput realisasi segera diinput ya. Seluruh satuan pendidikan penerima dana BOS reguler tahun 2020 dan 2021 dihimbau agar melakukan pengecekan kembali laporan realisasi penggunaan dana yang telah disampaikan melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau ARKAS atau aplikasi Bosalur. Kemudian sisa dana BOS reguler tahun anggaran 2020 dan 2021 itu nanti akan diakumulasikan pada penyaluran dana BOS di tahun anggaran 2022. Jadi tenang saja, misalkan Bapak dan Ibu dana BOS-nya kurang dari jumlah siswa misalkan, tidak sesuai dengan jumlah siswa, maka anggaran tersebut itu akan diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya. Tenang saja ya. Seperti apa sebetulnya data ataupun juga rekening yang baru nanti yang akan digunakan oleh setiap satuan pendidikan? Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat di sini, ini ada daftar nama sekolah
yang tadi saya katakan bahwa nomor rekening satuan pendidikan itu nantinya akan diawali dengan NPSN. Misalkan di sini, ini nomor 1, NPSN-nya 20225847, nama SD-nya SDN 1 Cikarang misalkan ya. Nah, nantinya nama di rekeningnya itu akan seperti ini. Ini nama pemilik rekening, nama pemilik rekeningnya akan seperti ini, yaitu diawali dengan NPSN dan juga nama sekolah. Kemudian nanti akan di nomor rekeningnya itu akan berubah, gitu ya. Selanjutnya ada NPWP dan kantor cabang. Nah ini ya, Bapak dan Ibu bisa lihat, ini nama di rekening yang akan diterima oleh Bapak dan Ibu semua. Demikian Bapak dan Ibu, informasi mengenai penetapan nomor rekening oleh pemerintah daerah, formatnya seperti apa, dan juga menu baru di Sirbos. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Saya Rizal Jebran pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.